Semua manusia di bumi ini lahir dan punya mimpi, dan sejatinya alam semesta adalah ruang belajar kita. Maka self-efficacy ini tergantung sekali dengan banyaknya pengalaman sukses kita. Semakin kita jarang sukses, self-efficacy kita semakin rendah, semakin lemah, sehingga menjadi orang yang tidak pede, tidak pede dalam arti percaya diri ya, bukan seperti saya, pedenya itu peteng bedek ini. Lebih karena tidak percaya diri, karena nggak punya pengalaman sukses. Nah, kenapa guru yang menyuburkan itu indikatornya kalau bahasa kita atau penandanya self-efficacy? Sebenarnya sederhana saja di sekolah. Dengan segala metode pembelajaran yang Bapak Ibu ciptakan, hanya mau menjamin supaya anak-anak kita itu sukses. Apalagi kalau ada anak yang punya ilmu kebatinan itu tadi. Artinya apa? Dia tidak mempunyai kebiasaan, tidak mempunyai kenyamanan untuk bercerita, mengeluarkan pendapatnya. Bahkan perasaan pun didikte. Bagaimana perasaanmu hari ini anak-anak? Luar biasa. Luar biasanya seperti itu. Seolah-olah kadang-kadang tanpa disadari kalau bercerita perasaan seperti ini nggak mendapat ruang. Dan untuk memunculkan trust itu ternyata tidak perlu ada proses membangun trust. Nah, ini lalu merujuk pada literasi, bahwa proses memaknai banyak hal itu akan dipengaruhi oleh berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dimana ketika kita memberikan makna itu dalam beberapa hal dipengaruhi oleh lingkungan. Maka di situ kalau dalam teori linguistik gitu ada yang namanya presupposition. Presupposition itu pemaknaan, dan kita itu mengandaikan bahwa orang itu akan memaknai sama dengan pemaknaan kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ini warisan saya dari TK. Jadi saat kami datang ke sini pun ya kami keluar keluarga, kemudian kegiatan-kegiatan kami bersama anak-anak pun juga keluarga. Harapannya warga memang mengenal kami. Hasil keterlibatan tim sarana prasarana setelah kami ber-FGD. FGD ini menimbulkan efek yang positif di dalam kerjasama tim sarana prasarana. Yang pertama, teman-teman anggota tim Sarpras mulai hadir mendampingi anak dalam pengelolaan sampah. Kemudian teman-teman kami juga menjadi role model untuk pelaksanaan program BOS. Lalu yang terakhir terkait kinestetik. Berarti mereka itu harus menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk memahami sesuatu. Jadi mereka harus ada seperti hafalan gitu ya dengan gerakan-gerakan tubuhnya. Itu yang sering kami lakukan, tindakan lakukan. Jadi semakin sering melakukan komunikasi itu, dan saya pantau terus untuk prosesnya. Nah, jadi untuk mencari komunikasi yang lebih baik lagi. Aku tuh nggak bisa loh presentasi, tapi setelah belajar bahasa Inggris tuh akhirnya bisa aku presentasi pakai bahasa Inggris. Jangan dibayangkan yang sophisticated ya Bapak Ibu, presentasi anak-anak di Mangunan kelas 1 itu tuh, my name is Nindiasari Primawati Putri, you can call me Nindi, I am 43 years old, I like blue. Thank you, gitu-gitu. Nah itu udah presentasi buat anak-anak. Lahir dan punya mimpi, dan sejatinya alam semesta adalah ruang belajar kita. Bergandeng tangan, berani mencari, berkreasi dan menggumani. Sorak-sorai menggema, suara guru sejati
lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati, meniti masa, meniti masa, meletakkan hati, meniti masa. Bapak Ibu, dari kami ini ya Bapak Ibu, kondisi yang terjadi di kelas saya itu benar-benar terbanding. Terus saya tuh mikirnya jadi guru TK tuh enak kan tengah hari pulang gitu. Silahkan dicoba. Itu ada 5 lembar kalau nggak salah, yang lembar berikutnya boleh ubah. Kalau mau menanyakan langsung, kita punya saksi hidup. Kenapa pemajalannya jawab? Karena pada waktu itu sekolah Mangunan itu untuk sekolah anak-anak yang benar-benar tidak mampu. Bahkan sekarang ada pembangunan lagi di sebelah utara dan di sebelah barat, ada dinding tinggi yang menjulang. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati, meniti masa.